Oke, selamat bergabung kembali dengan obrolan seputar teori sosial. Kali ini kita masih akan membahas tentang teori sosiologi klasik. Yang akan kita bahas kali ini adalah Max Weber, tapi kita tidak akan bahas keseluruhan gagasan Max Weber. Kita akan bahasnya sedikit demi sedikit. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah teori tindakan sosial. Nah, sebelumnya kita akan memperjelas dulu apa sebetulnya tindakan sosial itu, atau tindakan seperti apa yang disebut dengan tindakan sosial itu. Yang pertama, tindakan itu harus memiliki makna yang bersifat subjektif. Artinya, tindakan itu bukan tindakan acak, bukan tindakan asal-asalan. Nah, tindakan yang memang sejak awal disadari untuk dilakukan dan memiliki arti tertentu. Ada makna, ada arti yang mendasari dari sebuah tindakan. Jadi tindakan itu jelas dilakukan secara sadar. Dan oleh karena itu orang yang tidak sadar tidak bisa kita sebut orang yang melakukan tindakan sosial. Orang gila itu tindakannya tidak bisa disebut sebagai tindakan sosial. Yang kedua, sebuah tindakan itu disebut tindakan sosial ketika dia ditujukan kepada orang lain atau memperhitungkan tindakan yang dilakukan oleh individu lain. Jadi tindakan yang hanya untuk diri sendiri dia tidak disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan itu harus ditujukan kepada orang lain. Atau setidaknya ketika kita bertindak, maka tindakan kita itu adalah respon atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dua kriteria ini yang paling penting untuk melihat apakah sebuah tindakan bisa disebut sebagai tindakan sosial. Yang pertama dia penuh makna, dan yang kedua dia ditujukan atau memperhitungkan tindakan yang dilakukan oleh individu lain. Weber membagi tindakan sosial itu menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tindakan rasional murni, yang kedua tindakan rasional nilai, ketiga tindakan tradisional, dan yang terakhir adalah tindakan afektif. Yang pertama adalah tindakan rasional murni atau yang biasa disebut dengan tindakan rasional instrumental. Tindakan ini adalah tipe tindakan yang baik tujuan ataupun instrumen atau alat untuk mencapai tujuan itu ditentukan dengan pertimbangan yang sepenuhnya bersifat rasional. Jadi tujuannya rasional, cara atau instrumen yang dipakai untuk mencari atau untuk menempuh tujuan itu juga sifatnya sama-sama rasional. Misal orang belanja gitu ya. Orang belanja, oke, memang boleh jadi ada faktor-faktor irasional dari kegiatan belanja, tapi secara umum belanja itu adalah tindakan yang sifatnya rasional murni. Belanja itu tujuannya adalah untuk mendapatkan barang tertentu guna memenuhi kebutuhannya dan dilakukan dengan cara rasional, dilakukan dengan tukar menukar. Yang satu punya barang, yang satu punya uang. Uang itu lalu kemudian saya tukarkan dan saya mendapatkan barang. Jadi rasional. Pertimbangan-pertimbangannya juga rasional. Misal, apakah barang yang saya beli itu cukup masuk akal untuk saya bayar dengan uang sekian. Itu juga saya pertimbangkan. Sehingga tindakan ini kita sebut sebagai tindakan rasional murni. Baik tujuan ataupun cara untuk mencapai tujuan itu sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional. Tipe tindakan kedua adalah apa yang oleh Weber disebut sebagai tindakan rasional nilai. Tindakan ini tujuannya boleh jadi sudah ditentukan oleh nilai-nilai ideologis atau hal-hal yang oleh masyarakat dianggap suci, dianggap penting seperti agama misalnya. Tetapi instrumen untuk mencapainya, alat untuk mencapainya, cara untuk mencapainya ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional. Misal kegiatan sedekah misalnya, kegiatan zakat, kegiatan infak misalnya. Itu kan motif yang mendasari orang melakukan tindakan itu, tujuan-tujuan
yang mendasari orang melakukan tindakan itu boleh jadi adalah tujuan yang sepenuhnya bersifat ketuhanan, keagamaan, spiritual. Karena Tuhan mengendaki orang untuk membersihkan harta melalui zakat misalnya. Tetapi cara yang dilakukan juga rasional. Ada pengelolaannya, ada amil zakatnya, orang juga ketika mengeluarkan infak misalnya dengan mempertimbangkan kemampuan dia sendiri, juga dengan mempertimbangkan kebutuhan dari sasaran infak itu. Misal kalau Anda infak di sekolah misalnya, Anda menginfakkan buku-buku tulis misalnya, masuk akal. Anda infakkan pulpen satu kardus misalnya, itu cukup masuk akal karena eh, siswa-siswa bisa menggunakannya. Tapi kalau misalnya Anda infakkan pulpen satu kardus itu ke pembangunan masjid, tidak cukup masuk akal. Kenapa? Karena ya buat apa orang bangun masjid sampai kasih pulpen? Orang bangun masjid itu ya kasih bataku, kasih semen, kasih uang. Nah, ini namanya tindakan rasional nilai. Tindakan yang orientasi dan tujuannya itu boleh jadi bersifat transendental, tetapi cara yang dilakukan untuk menempuh atau menggapai tujuan itu sepenuhnya bersifat rasional. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Tindakan ini berasal dari warisan yang bersifat turun-temurun. Jadi orang melakukan tindakan ini bukan karena refleksi sadar, bukan karena pemikiran rasional, bukan karena perencanaan, enggak, tapi karena ya memang sudah dari dulu seperti ini. Orang-orang dulu, semua orang juga melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau Anda tanya, kenapa Anda melakukan ini? Ya, dia tidak tahu. Pokoknya saya melakukan ini karena memang dari dulu seperti itu. Misal baju misalnya, pakaian misalnya. Bukan cuma pakaian tradisional, pakaian sehari-hari yang kita kenakan misalnya. Misalnya kalau Anda tanya ke saya misalnya, kenapa saya memakai baju yang ada kerahnya? Misalnya. Ya, susah saya jawabnya. Karena ya saya pakai baju ini karena semua orang juga memakai baju yang ada kerahnya. Saya tidak punya alasan yang bersifat rasional kenapa saya pakai ini, saya pakai itu. Mungkin awal mula baju itu diciptakan, orang punya alasan kenapa baju harus ada kerah, kenapa eh, apa namanya baju ada lengan pendek, ada lengan panjang dan lain-lain. Tapi itu awal baju diciptakan begitu sampai dari generasi ke generasi sampai ke saya sudah tidak lagi tahu alasannya kenapa saya pakai baju yang ada kerahnya. Itu sepenuhnya tindakan yang didasarkan pada peniruan dari apa yang memang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, ini namanya tindakan tradisional. Yang terakhir adalah tindakan afektif. Tindakan ini didasarkan pada perasaan yang meluap-luap, bukan karena pertimbangan rasional. Orang melakukan tindakan ini karena ada perasaan yang sangat mendalam. Misal ketika orang jatuh cinta misalnya, biasanya orang ketika sebelum jatuh cinta itu dia punya kriteria-kriteria ideal tentang pasangan yang dia inginkan. Misalnya dia harus ganteng, harus cantik, harus berkecukupan, harus perhatian, sopan, berpendidikan, dan lain-lain. Tapi begitu orang sudah terlanjur jatuh cinta, boleh jadi kriteria-kriteria itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tiba-tiba ada degradasi serius dari kriteria yang semula dia tetapkan. Kalau kemudian orang dia ditanya misalnya, kenapa tetap bertahan dengan orang seperti ini? Sudah ganteng juga enggak, misalnya. Tiap hari marah, gitu. Tapi ini enggak ada kangen misalnya. Nah, ini kan tidak masuk akal begitu. Orang sudah terlanjur jatuh cinta itu tiba-tiba kriteria rasional yang sebelumnya ditetapkan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa? Karena tindakan-tindakannya tidak lagi didasarkan pada rasionalitas, tapi didasarkan pada hal-hal yang berasal dari perasaan. Damar Jati itu dulu pernah bilang, saya masih ingat dulu Damar Jati ketika almarhum Damar Jati waktu dulu masih hidup di Jogja, beliau sering bilang misalnya
Kalau Anda jatuh cinta beneran, itu Anda makin produktif. Kalau Anda jatuh cinta dan justru membuat hidup Anda menjadi makin terpuruk, nah itu namanya jatuh beneran. Jadi kalau orang jatuh cinta itu mestinya makin produktif. Misalnya kalau satu hari satu malam itu semula biasanya kalau nulis itu hanya menghasilkan satu paragraf. Nah, kalau orang jatuh cinta itu beda lagi. Satu malam itu bisa melahirkan 100 bait puisi. Nah, itu orang jatuh cinta. Dia bisa melakukan hal-hal yang kelihatan tidak masuk akal, tidak rasional. Ini namanya tindakan afektif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya yang kita temukan itu tidak lalu kemudian hanya salah satu jenis dari tindakan saja. Misalnya ada satu tindakan yang hanya rasional saja, misalnya. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari boleh jadi satu tindakan itu merupakan gabungan dari beberapa tipe tindakan sekaligus. Ada tindakan yang ya memang rasional, tetapi ada aspek tradisionalnya. Ada tindakan yang didasarkan pada motif nilai, tapi juga ada unsur perasaannya, misalnya. Orang mengeluarkan zakat, misalnya. Apakah itu berarti tindakannya adalah tindakan rasional nilai, misalnya? Ya boleh jadi iya, tetapi boleh jadi juga ada unsur turun-temurunnya. Ya, memang bapak-bapaknya dulu biasa zakat, misalnya. Orang yang jatuh cinta misalnya juga sama gitu. Ada unsur perasaannya, tapi boleh jadi juga ada unsur-unsur yang sifatnya rasional. Nah, yang dilihat kemudian apa yang menjadi patokan apakah tindakan ini rasional murni, rasional nilai, tindakan afektif atau tindakan tradisional. Yang jadi patokan adalah kriteria yang paling menonjol. Jadi misalnya orang pergi umroh misalnya, mestinya kan ini tindakan rasional nilai. Tapi boleh jadi orang pergi umroh itu yang lebih menonjol adalah tindakan rasional murni. Misal dia adalah seorang tokoh politik misalnya. Dia tokoh politik yang kebetulan selama ini dikenal oleh konstituennya sebagai tokoh sekuler. Padahal konstituennya sebagian besar adalah muslim yang taat. Nah, begitu mendekati momen-momen pemilihan, dia kemudian memutuskan untuk umroh demi merubah citranya dari seorang yang orientasinya sekuler menjadi seorang yang orientasinya religius. Jadi tindakannya pergi umroh itu sama sekali bukan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianggap sebagai kebenaran, tapi karena sepenuhnya didasarkan pada kalkulasi rasional, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politik dan itu sifatnya rasional. Maka tindakan seperti ini tidak bisa kita sebut sebagai tindakan rasional nilai, tetapi tindakan rasional instrumental. Nah, jadi gampang-gampangannya kalau sampean memakai kacamata Weber untuk melihat tindakan, itu kita tidak bisa melihat dari hal yang sifatnya fisikal, material dari tindakan itu. Umroh itu mestinya adalah tindakan religius, tapi dalam konteks cerita tadi, umroh itu lalu jadi tindakan yang sepenuhnya bersifat politis. Oke, oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang juga membosankan. Itu kita ketemu di lain kesempatan mendiskusikan teori-teori yang lain dan mudah-mudahan dapat dipahami dan berguna.